Dari dulu pun, dari Oke. tahun 65, revolusi 65, tahun 98, dan berbagai ketegangan politik lainnya, kalau dilacak-lacak pada akhirnya memang ada pihak-pihak berkepentingan yang berusaha mengorkestrasi itu. Ade Armando ini kalau berbicara tidak memiliki basis fakta, sebaliknya hanya bersifat perasaannya sendiri yang menimbulkan perpecahan dan saling curiga sesama anak bangsa. Padahal pokok persoalan adalah pemalsuan ijazah, dan hukum kita melarang pelaku pemalsuan. Nah, apakah Jokowi boleh berbuat kriminal? Dan jika perbuatan kriminal Jokowi disoal, maka Ade berpikiran ada upaya merusak negeri? Begitukah Ade? Kalau demikian narasimu, maka Ade ini harus dianggap pengkhianat rakyat dan negara karena menghalalkan kriminal sebagai pemimpin. Ya, bahkan sekarang pun sudah muncul yang tadi Anda sebut siapa, Monica atau siapa itu ya, yang dikatakan pengacara yang masalah. Ya. Apa hubungannya dengan pokok soal ijazah palsu Jokowi Ade? Urusan kriminal yang satu dan yang lain sama-sama harus ditindak sama dan tegas, termasuk Jokowi sekalipun kalau berbuat kriminal tetap harus dilibas. Jadi narasimu jangan ngelatur untuk mengabaikan fakta adanya dugaan perbuatan kriminal Jokowi di negeri ini, dengan dibungkus urusan gak nyambung dan berbelok menjadi perpecahan anak bangsa. Yang mengatakan bahwa dia mengakui, dia mendanai upaya-upaya kotor. Sekali lagi, apa hubungannya dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi? Hampir tidak mungkin bahwa ini berjalan tanpa ada orang yang berada di belakangnya. Dan sampai-sampai Demokrat pun merasa tersinggung loh, Bang Ade. Bisa siapapun. Bisa termasuk Demokrat maksudnya? Bisa Demokrat. Ade Armando sebaiknya kalau bicara di publik itu harus pakai bukti bukan pakai perasaan yang berpotensi memecah belah anak bangsa dengan narasi saling curiga dan saling benci. Bisa siapapun. Nah, saya mau bilang begini, sebentar jangan dipotong dulu nih ya. Kelamaan gak jelas. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ini semua kita duga memang ada yang di belakangnya. Mau ada atau tidak tetap saja hukum harus ditegakkan. Jadi kau adik jangan mengadu domba rakyat, lebih baik fokus bersama-sama menumpas kriminal sekalipun itu mantan presiden. Agar negeri ini tertib dan sesuai cita-cita negara hukum, paham kau adik? Siapa? Atau itulah yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Saya duga Pak Jokowi sudah punya perkiraan tentang siapa orang tersebut. Sebaiknya kau adik sampaikan saja ke Jokowi, bahwa rakyat jelata pun berhak menyoal dirinya kalau dirinya berbuat kriminal. Jadi jangan mengalihkan isu yang seakan dia berbuat kriminal tidak boleh disoal. Memangnya harus orang besar yang keberatan Jokowi berbuat kriminal. Sekali lagi rakyat jelata pun berhak. Paham kau adek? Dia tidak pernah mengatakan pada kami. Dia bukan tipe orang yang comel. Mau komel mau tidak, sebaiknya fokus dengan masalah hukumnya saja. Tidak usah banyak buat narasi menimbulkan curiga di antara anak bangsa seperti manusia licik-picik yang hina saja. Ada analisis-analisis yang dia simpan, dia bersama timnya. Nah, dia sekarang sedang ingin mengatakan, siapapun orang itu, dan orang itu, gini Bung, ini tidak harus semua di dalam negeri, bisa juga datang dari kekuatan-kekuatan di luar negeri. Ya. Udahlah adek, kalau Jokowi benar maka hadapi aja, tidak usah buat pengalihan isu lah. Rakyat menunggu bukti ijazah.